Jenis-jenis kebutuhan. Kebutuhan menurut intensitasnya terbagi menjadi 3, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer. Kebutuhan yang harus dipenuhi demi keberlangsungan hidup manusia, baik masyarakat menengah ke bawah maupun masyarakat menengah ke atas. Kebutuhan ini merupakan prioritas paling utama yang terdiri dari sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan sekunder. Kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dengan tujuan untuk melengkapi kebahagiaan. Contoh, kebutuhan sekunder yaitu handphone, mobil, dan rekreasi atau wisata. Kebutuhan tersier. Kebutuhan yang identik dengan pemenuhan barang mewah dengan tujuan untuk memenuhi kesenangan pribadi. Contoh kebutuhan tersier yaitu pakaian branded dan kendaraan mewah. Kebutuhan menurut waktunya. Kebutuhan sekarang. Kebutuhan yang tidak dapat ditunda atau bersifat mendesak. Contohnya, buku dan alat tulis bagi siswa, obat bagi orang sakit, makan, minum, dan berpakaian. Kebutuhan mendatang. Kebutuhan yang pemenuhannya dapat ditangguhkan, tetapi perlu dipersiapkan dari sekarang. Contohnya, tabungan dan payung sebelum musim penghujan. Kebutuhan yang tidak tentu waktunya atau tidak terduga. Kebutuhan ini terjadi tiba-tiba dan bersifat insidentil. Kadang-kadang terjadi. Misalnya, kebutuhan berupa bantuan untuk saudara yang tertimpa musibah dan biaya pengurusan kecelakaan. Kebutuhan sepanjang waktu. Kebutuhan ini memerlukan waktu yang lama dan boleh dikatakan sepanjang waktu. Contohnya yaitu pendidikan, karena mencari ilmu merupakan kebutuhan pokok bagi manusia dan diperlukan sepanjang hidupnya. Kebutuhan menurut sifatnya. Kebutuhan jasmani. Kebutuhan yang berupa barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan jasmani atau fisik manusia. Contohnya makan, pakaian, dan olahraga. Kebutuhan rohani. Kebutuhan manusia yang bersifat kejiwaan atau rohani, contohnya rekreasi, keindahan, kenyamanan, dan keamanan. Kebutuhan menurut subjeknya. Yang pertama, kebutuhan individu. Kebutuhan yang dibutuhkan secara perorangan atau pribadi itu sendiri. Contohnya baju, tas, dan sepatu. Yang kedua, kebutuhan kelompok. Kebutuhan yang dibutuhkan untuk kepentingan banyak orang. Contohnya jalan, jembatan, dan listrik. Alat-alat pemuas kebutuhan berdasarkan cara memperolehnya. Pertama, barang ekonomis. Barang yang untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan. Misal, untuk memperoleh beras, orang harus membelinya dengan uang. Sedangkan untuk mendapat uang, seseorang harus bekerja dengan mengorbankan waktu dan tenaganya. Kedua, barang ilit. Barang yang bila digunakan secukupnya akan bermanfaat, tapi jika berlebihan akan menimbulkan kerugian. Contohnya, air yang dapat menyebabkan banjir ketika musim hujan. Ketiga, barang bebas. Barang yang untuk mendapatkannya tidak perlu mengeluarkan biaya. Contoh, barang bebas adalah udara dan sinar matahari. Berdasarkan prosesnya. Barang mentah. Bahan baku dalam proses produksi. Contohnya beras, biji gandum, dan tebu. Barang setengah jadi. Sebuah jenis bahan baku yang sudah diproses melalui sejumlah tahapan produksi dan juga tidak siap pakai. Contohnya, tepung yang berasal dari gandum atau beras. Barang jadi. Barang akhir yang langsung dapat digunakan oleh pengguna akhir dan bukan dipergunakan untuk produksi barang lain. Contohnya mobil, pakaian, dan sepatu. Berdasarkan hubungannya. Barang komplementer, barang yang melengkapi barang lain sehingga dapat memenuhi fungsinya dalam memenuhi kebutuhan. Contohnya, bensin dengan alat transportasi, pulpen dengan tinta, serta kompor dengan gas. Barang substitusi. Barang pengganti yang bisa ditukar dengan barang atau produk lainnya. Contohnya jagung yang dapat menggantikan beras sebagai sumber karbohidrat. Berdasarkan fungsinya. 1. Barang konsumsi. Barang jadi yang dibeli langsung oleh konsumen sebagai hasil dari kegiatan produksi. Contohnya, pakaian, makanan, dan minuman. Yang kedua, barang produksi. Barang yang digunakan untuk membuat barang yang lain atau suatu produk. Contohnya, beras, kayu, dan kain.